Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Indah Safitri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Tata Bahasa dan Struktur dengan dosen pembimbingnya yaitu Ibu Pepi Anggraini. Baiklah, di sini saya tidak akan memperpanjang waktu. Jadi kita akan langsung saja menjelaskan tentang makalah tata bahasa dan juga struktur. Yang pertama yaitu latar belakang. Dalam belajar bahasa Inggris, penting untuk memahami perbedaan antara struktur dan tata bahasa, karena keduanya merupakan bagian penting dalam membangun kalimat yang secara gramatikal dan logis yang benar. Untuk menguasai bahasa Inggris dengan baik, penting untuk memahami struktur dan tata bahasa juga. Dengan penguasaan akan membantu dalam membuat kalimat yang terstruktur dan mudah dimengerti. Sedangkan penguasaan tata bahasa akan membantu menghindari kesalahan tata bahasa lainnya. Ada banyak kursus bahasa Inggris yang tersedia untuk membantu meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda. Selanjutnya, perumusan masalah. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan tata bahasa dan struktur. Yang kedua, apa perbedaan utama antara struktur dan tata bahasa. Yang ketiga, apa pandangan ahli di tata bahasa dan struktur. Selanjutnya, tujuan penulisan makalah saya. Yang pertama yaitu untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan tata bahasa dan struktur. Yang kedua, untuk mengetahui apa perbedaan antara tata bahasa dan struktur. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apa yang dipikirkan ahli tentang tata bahasa dan struktur. Bab kedua yaitu pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian. Memahami tata bahasa dan juga struktur. Struktur dan tata bahasa adalah dua aspek penting bahasa Inggris yang sangat penting untuk memahami jika seseorang ingin berkomunikasi dengan efektif dan efisien dalam bahasa Inggris. Struktur dalam bahasa Inggris mengacu pada cara kata-kata diatur dalam kalimat. Struktur yang tepat akan membuat kalimat mudah bagi pendengar atau pembaca untuk dimengerti. Biasanya, kata orde dalam kalimat bahasa Inggris mengikuti pola predikat objek prediksi. Artinya, subjek muncul di awal kalimat, diikuti oleh predikat dan kemudian objeknya. Tata bahasa adalah peraturan gramatikal yang digunakan untuk menggabungkan kata-kata untuk membentuk kalimat yang benar secara tata bahasa. Tata bahasa mencakup peraturan seperti penggunaan kata-kata pembantu, kata kerja, konjungsi, penggunaan tenses, penggunaan preposisi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu perbedaan tata bahasa dan struktur tata bahasa. Perbedaan tata bahasa dan struktur tata bahasa adalah ilmu yang mengajarkan cara mengatur kata-kata dengan benar dan tepat untuk digunakan atau memilih kata-kata yang tepat dalam membuat kalimat. Tata bahasa memiliki 8 elemen penting dalam membentuk sebuah kalimat. 8 elemen ini disebutkan dalam makalah saya, yaitu yang pertama nouns. Nouns atau kata benda. Kata benda adalah kata benda yang digunakan untuk orang, hewan, pekerjaan, dan sebagainya. Yang kedua, pronoun atau kata ganti. Kata ganti adalah ganti untuk orang, benda, binatang, dan lain-lain. Di sini saya juga memberikan contohnya, yaitu for example, Budi goes to campus, he leaves early. Jadi di sini
Dia adalah kata ganti Budi yang menunjukkan bahwa Budi adalah seorang pria. Yang ketiga yaitu verb. Verb atau biasa kita sebut kata kerja. Jadi, kata kerja di sini adalah sesuatu yang dilakukan seperti memotong, makan, belajar, dan yang lain-lainnya. Yang keempat, adjektif atau yang biasa disebut kata sifat. Kata sifat ini memiliki contoh seperti indah, marah, menakjubkan, dan lain-lain. Yang kelima, adverb. Adverb atau kata keterangan adalah kata keterangan yang biasanya datang pada akhir di sebuah kalimat. Contohnya, I went to Bali yesterday. Jadi, yesterday dalam bahasa Inggris, I went to Bali yesterday itu adalah jenis keinginan adat, yaitu keinginan kata-kata. Yang keenam adalah preposition atau preposisi, adalah kata depan yang biasanya datang di depan sebuah kata. Contohnya yaitu we are in Losari Big now. Jadi, kata dalam preposisi yang mengacu pada tempat yaitu adalah Losari. Jadi, katanya yaitu ada we are in Losari Big now. Jadi, Losari ini adalah mengacu pada tempat. Yang ketujuh adalah interjection. Interjection adalah kata perintah yang selalu berakhir dengan tanda seru, yang menunjukkan bahwa itu adalah kalimat perintah. Contohnya adalah open the door atau buka pintu. Yang kedelapan adalah konjungsi. Konjungsi adalah menghubungkan kata-kata yang bergabung dengan kata-kata atau kalimat. Contohnya adalah mother and father are home. Struktur adalah pengaturan atau kerangka kerja untuk mengetahui pola kalimat yang benar berdasarkan peraturan dan rumus yang ada. Berikut ini adalah contoh pengaturan struktur dalam bahasa Inggris. Subjek tambah verb tambah objek. Subjek tambah verb tambah S atau E tambah objek. Subjek tambah be tambah verb tambah ing tambah o atau objek. Berikut adalah contoh pola kalimat di atas. Yang pertama adalah I eat fruits. Yang kedua, I am eating fruits. Jadi, dari dua kalimat di atas kita tahu bahwa itu tidak. Dua kalimat yang menggunakannya adalah kalimat yang salah. Karena dalam kalimat kita tidak bisa menggunakan dua kata kerja dan kalimatnya tidak. Yang nomor dua, tidak mengikuti formula atau pola yang ada. Contoh lagi yaitu yang pertama, he goes to school every Tuesday. Yang kedua, they go to school every Tuesday. Nah, jadi penjelasan di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwa tata bahasa lebih memperhatikan kata-kata yang sesuai untuk digunakan atau memilih kata-kata yang tepat. Sementara struktur lebih memperhatikan pola kalimat yang benar berdasarkan peraturan dan rumus yang ada. Selanjutnya yaitu pandangan para ahli pada tata bahasa dan juga struktur. Yang pertama yaitu Harmer 2007. Ia menyatakan bahwa tata bahasa adalah deskripsi kata-kata yang dapat mengubah bentuk dan dapat digabungkan menjadi kalimat. Yang kedua, Thornbury 2002. Ia melihat tata bahasa sebagai penjelasan tentang peraturan untuk membangun kalimat yang menyampaikan makna bahasa. Yang ketiga, Luret 2012. Secara singkat, menekankan bahwa tata bahasa tersebut terkait dengan bagaimana kata-kata disatukan untuk membangun kalimat yang akurat dan benar. Yang keempat adalah Gerrod dan Wignell
1994 menyatakan bahwa tata bahasa adalah bagaimana bahasa digunakan. Singkatnya, tata bahasa adalah aturan bahasa yang memungkinkan seseorang merakit kalimat untuk menyampaikan makna dalam bahasa. Selanjutnya yaitu bab ketiga, penutup. Jadi dapat kita simpulkan makalah dari atas tadi bahwa tata bahasa adalah struktur untuk membangun kalimat. Dengan menggunakan struktur yang benar, sebuah kalimat akan menjadi sempurna. Struktur ini digunakan dalam semua bahasa, bukan hanya bahasa Inggris. Mungkin bagi bahasa Indonesia, Anda lebih mengenal istilah SPOK atau subjek, predikat, objek, dan deskripsi. Tata bahasa juga merupakan bagian dari bahasa. Setiap pembicara asli yang belajar dari masa kanak-kanak. Mengapa begitu? Karena meskipun saat kecil, bayi tidak bisa mengerti bahasa apapun. Seiring dengan waktu, mereka secara alami membedakan makna karena mereka sering mendengarkan orang berbicara di sekitar mereka. Kemudian, saat Anda dewasa, Anda mengerti bagaimana mengatur kata-kata ke dalam kalimat yang sangat sempurna. Fungsi ini adalah belajar tata bahasa. Kita bisa memproduksi pidato atau tulisan yang mudah dipahami oleh semua orang. Yang terakhir yaitu adalah saran. Jadi saran saya yaitu saya menyadari bahwa makalah ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang mendengarkan saya berbicara atau membaca makalah saya benar-benar berharap untuk kritik konstruktif dan saran untuk memperbaiki makalah ini. Semoga makalah ini bisa bermanfaat bagi kita semua dalam melakukan semua kegiatan kita sebagai mahasiswa, mahasiswi, atau siswa. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dalam makalah ini. Kurang dan lebihnya saya sangat minta maaf sebesar-besarnya karena di sini saya juga masih tahap belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.